sebenarnya kita tinggal mempertanyakan balik kepada mereka ya. Kalau tidak mau dibahas, jangan membahas. Orang tua dulu berkata, kalau kamu tidak mau dicubit, kamu jangan mencubit. Kalau kamu tidak mau dihina, kamu jangan menghina. Nah, mereka setiap hari Bapak Ibu menghina keimanan kita. Setiap hari menghina keimanan kita. Setiap hari mereka menghina Bible, menghina Alkitab. Setiap hari mereka menghina Yesus Kristus. Setiap hari. Ada saja hinaan mereka, ocehan mereka terhadap iman kekristenan. Nah, ketika kita menanggapi, tanggapan kita itu Bapak Ibu dianggap satu hinaan, satu ejekan, bahkan satu olok-olok oleh saudara kita dari seberang. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, mereka mempertanyakan tentang saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, malah channel tersebut menggoreng isu saya tidak mungkin lagi kembali ke agama Islam karena saya banyak mendapatkan donatur di kekristenan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Awal-awal perjalanan saya dari Aceh ke Medan dan dari Medan ke Semarang, dan di Semarang saya dididik Bapak Ibu. Lama sekali, dalam waktu yang sangat lama saya dididik. Tidak pernah diberikan uang sepeser pun oleh mentor yang mendidik saya. Sekarang beliau menjadi gembala dan orang tua angkat saya. Tidak pernah beliau berikan uang sepeser pun. Yang beliau suruh kepada saya di saat saya dimentori Bapak Ibu, belajar, berdoa, puasa. Belajar, berdoa, puasa. Belajar, berdoa, puasa. Hanya ini yang disuruh oleh mentor saya. Bahkan Bapak Ibu, waktu itu HP saya HP jadul. Ketika HP saya yang jadul itu rusak, saya datang kepada mentor saya katakan, Dad, HP saya, HP Pendi sudah rusak. Saya bilang, Bapak Gembala sebagai mentor saya menjawab, Pendi, kamu doa. Doa kamu, Pen. Harapan saya dan tujuan saya ketika saya Bapak Ibu memberitahukan kepada Bapak Gembala saya bahwa HP saya rusak, harapan saya agar saya sedikit diberikan uang supaya bisa memperbaiki HP. Atau harapan saya pada waktu itu agar saya dibelikan HP Bapak Ibu, dibelikan HP baru. Tetapi harapan ya tinggal harapan. Bapak Gembala saya menyuruh saya untuk berdoa. Doa, Pen, doa, 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 orang benar besar kuasanya. Itu kata Bapak Gembala saya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, memang waktu itu tugas saya di gereja itu hanya berdoa, puasa, belajar. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan beberapa bulan kemudian ada orang yang melihat kesaksian di Facebook, di media sosial, di Facebook saya. Lalu orang tersebut tergerak untuk memberkati saya. Sehingga Bapak Ibu, saya bisa beli HP. Nah, dalam artian bukan karena donatur, bukan karena dikasih uang, saya bertahan di dalam kekristenan. Saya bertahan di dalam kekristenan, tidak mau kembali ke agama Islam, masuk ke agama-agama yang lain, dan meninggalkan Hamasyah, Yesua Hamasyah, itu karena keselamatan, karena hidayah. Hidayah hanya ada di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Kenapa? Dia adalah roh Tuhan itu sendiri, kalimah Tuhan itu sendiri, dan juga dikatakan dia itu adalah rasul Tuhan sendiri. Roh Tuhan yang dibungkus dengan daging yang sempurna, yaitu Yesua Hamasyah, Yesus Kristus. Nah, oleh karena inilah saya tidak mau masuk ke agama apapun, apalagi kembali ke agama saya yang dulu, di mana di situ tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Di bawah kolong langit ini, saya sering ulang-ulang, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya kecuali di dalam nama Yesus, Yesua Hamasyah. Di luar itu tidak ada Bapak Ibu. Malah di iman saya yang lama, habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat Aisyah, habis sholat subuh,
selalu berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salam sejahteramu kepada Muhammad, kepada baginda Muhammad, kepada penghulu kami Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, berikanlah salam sejahteramu kepada seluruh keluarga baginda Muhammad. Wa ala ashabihi Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, berikanlah salam sejahteramu kepada seluruh sahabat-sahabat Muhammad. Itu wajib. Doa itu wajib dilakukan, Bapak Ibu. Apabila seseorang berdoa, dikatakan di sebuah hadis, di sebuah riwayat, dikatakan di sebuah riwayat, dan sering ustadz saya berkata kepada saya, menjelaskan kepada kami para santri dulu, seseorang yang berdoa tidak diawali dengan selawat, doa tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu kenapa tidak sah. Maka dari itu Bapak Ibu, saya katakan saya tidak mau kembali ke agama Islam bukan karena A, karena B, karena C, tapi karena jaminan keselamatan. Lama saya Bapak Ibu di Ambarawa, di gereja, saya sering menangis karena tidak punya apa-apa. Sering berdoa itu tangisan air mata karena tidak memiliki apa-apa. Jangankan untuk mendapatkan yang dituduhkan oleh channel seberang, difitnah oleh channel seberang, saya mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, mendapatkan motor. Umur saya 1 tahun sampai 4 tahun di dalam kekristenan Bapak Ibu, saya belajar berdoa, saya menangis Bapak Ibu. Sering sekali saya menangis karena tidak tahan dengan didikan yang dididik oleh mentor saya. Tidak tahan. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saya. Sampai saya bertahan. Akhirnya saya setelah dianggap lulus oleh mentor saya, baru saya melakukan pelayanan ke pedalaman. Nah, di pedalaman itulah Bapak Ibu, saya melihat langsung bagaimana kelakuan ustadz dan ustazah yang menyebarkan agama Islam ke pelosok, ke kantong-kantong Kristen. Bagaimana mereka menyebarkan Islam ke kantong-kantong Kristen. Kalau memang mereka, saya sering sekali berkata, kalau memang mereka ini tidak percaya, datang ke kantong-kantong Kristen. Tanyakan langsung atau lihat langsung bagaimana ustadz menyebarkan agama Islam. Memalukan sekali. Bukan karena mereka memberikan sedekah, bukan. Bahkan sengaja sebagian ustadz berkata Bapak Ibu yang menyebarkan agama Islam, kalau anak Anda mau disekolahkan, Anda harus masuk Islam. Kalau tidak, kami tidak mau menyekolahkan anak Anda. Ini terjadi di berbagai kantong-kantong Kristen. Di Papua juga Bapak Ibu. Di Nias baru-baru ini terjadi. Di Mentawai terjadi. Nah, bahkan channel itu yang mengcounter dan yang mempertanyakan tentang saya Bapak Ibu, yang memfitnah istilahnya ya, mereka juga berkata bahwa orang Kristen itu, misionaris itu, evangelis itu memberikan dan membawakan sembako kepada orang-orang Islam. Nah, inilah yang saya katakan kemarin. Tuduhan mereka itu, itulah yang mereka lakukan. Tapi ketika mereka melakukan itu Bapak Ibu, mereka berkata dakwah. Saya sih setuju ya ketika mereka berkata dakwah. Tetapi ketika ada paksaan di situ, saya tidak mau menyekolahkan anak bapak, anak ibu apabila orang ibu dan bapak semuanya tidak mau masuk agama Islam. Nah, ini kan pemaksaan. Katanya sedekah, katanya ikhlas. Kok seperti sales? Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Saya sering sekali katakan, datanglah, lihat. Jangan cuma kowar-kowar. Nah, saya berkata kepada Anda yang sering menghina kekristenan ya, terutama sekali channel-channel yang mengcounter apa yang saya sampaikan, boleh sekali, sangat boleh, saya persilakan Anda cek ke lapangan. Benarkah yang saya sampaikan atau tidak? Kalau memang tidak, saya siap apapun yang Anda lakukan, termasuk Anda bawa ke ranah hukum. Jangan nanti Anda ketika kami membahas iman Anda berkata penistaan agama. Tetapi ketika Anda menghina iman kami, menjelek-jelekkan iman kami, mengolok-olok iman kami, Anda berkata itu dakwah.
Anda berkata itu menyampaikan kebenaran. Jangan seperti itu. Anda seorang yang beragama harus punya adab, sopan santun, tata krama di dalam Anda menyampaikan iman Anda, dalam Anda menyampaikan agama Anda. Apabila tidak, maka kami para murtadin, para apologet Kristen akan mengcounter setiap apa yang Anda sampaikan. Setiap apa yang Anda fitnahkan, kami selalu mengcounter itu. Tidak akan kami biarkan. Jadi sekali lagi, saya bertahan di dalam kekristenan itu karena keselamatan. Di luar Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, tidak ada jaminan keselamatan. Sehebat apapun amal kebaikan Anda, dengan amal itu Anda tidak bisa menyogok Tuhan untuk masuk surga. Anda tidak bisa menyogok malaikat penjaga pintu surga, malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga untuk Anda sogok supaya pintu surga dibuka dengan amal Anda. Tidak akan bisa. Saya ulangi sekali lagi, amal kebaikan sehebat apapun yang Anda lakukan, Anda tidak bisa menyogok malaikat Tuhan yang bernama Ridwan yang menjaga pintu surga untuk membuka pintu surga supaya Anda bisa masuk ke sana. Tidak bisa. Lalu bagaimana cara masuk surga? Alkitab 2000 tahun yang lalu sebelum datang ajaran Anda sudah berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ada dua, Bapak Ibu. Lurus ke neraka, lurus ke surga. Pilih mana? Anda mau pilih jalan yang lurus ke neraka atau jalan yang lurus benar ke surga? Kalau Anda mau pilih jalan yang lurus, yang benar ke surga, Anda harus ikut cara surga, yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Jangan mengikuti agama, tata cara agama yang datang 650 tahun setelah kedatangan Injil. Jangan. Jadi Bapak Ibu sudah jelas, saya bertahan di dalam kekristenan itu murni karena keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan begitu juga ketika saya mengucapkan dua kalimat syahadat, seperti saya katakan tadi, ketika Anda menghina agama kami, memperolok-olok iman kami, ketika saya membahas iman Anda marah dan Anda ingin bawa ke ranah hukum. Nah, ayo fair dong. Katanya rahmatan lil alamin. Katanya damai segala macam. Bangsa kita damai. Tapi Anda sendiri setiap hari mengolok-olok iman kami, mengolok-olok agama kami. Bagaimana sakitnya yang Anda rasakan kalau Anda berkata sakit sekali apa yang dibahas oleh murtadin. Begitu juga sebaliknya, sangat sakit apa yang dibahas oleh kalian. Tapi kalian katakan itu dakwah, bla 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 segala macam. Wah, nauzubillah min zalik ya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi sudah jelas ya. Kalau dia menghina iman kita Bapak Ibu, memang itulah tugas dia. Tugas setan itu Bapak Ibu menghina, mengolok-olok iman kepercayaan Kristen, iman kepercayaan kita. Itu tugas setan. Terima kasih. Assalamualaikum bisim Hamasiyah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yeshua Hamasiyah, Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, jaga iman, agar kita selamat sampai ke surga.